Pemirsa, sejauh ini mega proyek Pemprov DKI Jakarta MRT masih terus dikerjakan. Stasiun bawah tanah MRT Bundaran HI menjadi salah satu fokus pengerjaan proyek tunneling arah Senayan Bundaran HI. Ya, dan berikut adalah laporan reporter Aditya Warman dengan juru kamera David Sibarani dan Muhsin Jalal dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Salah satu mega proyek milik Pemprov DKI Jakarta, MRT ataupun Mass Rapid Transit, sampai sejauh ini masih terus dilakukan pengerjaannya. Khusus untuk paket pengerjaan tunneling ataupun pembuatan stasiun bawah tanah yang sudah mulai dikerjakan mulai dari kawasan Senayan menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia, sejauh ini sudah terbentang sepanjang 3.412,5 meter persegi. Nah, proyek dari tunneling ini rencananya akan rampung pada akhir tahun 2016. Salah satu mega proyek Pemprov DKI Jakarta, yakni MRT atau Mass Rapid Transit, sampai sejauh ini masih berjalan sesuai dengan rencana. Proyek pengerjaan paket tunneling atau pembangunan stasiun bawah tanah ini sudah terbentuk sepanjang 3.412 meter yang rencananya akan rampung pada akhir 2016. Berdasarkan data yang kami dapat dari jakarta-mrt.co.id, pengerjaan khusus proyek MRT tunneling atau pembuatan stasiun bawah tanah sudah mencapai angka 56%. Pembangunan konstruksi ini sebelumnya telah menggunakan 4 bor yang difungsikan mulai dari kawasan Senayan Duku Atas dan juga Bundaran HI Duku Atas. Sejauh ini proyek pembangunan tunneling sudah terbentang sejauh 3.412,5 meter dan akan rampung untuk tunneling Senayan Bundaran HI pada akhir 2016 mendatang. Khusus pengerjaan tahap stasiun bawah tanah MRT proyek Bundaran HI saat ini sedang dilakukan sejumlah pengerjaan. Beberapa di antaranya seperti plastering dinding stasiun, pemasangan ducting untuk ventilasi udara, dan pengerjaan backfilling di sisi utara stasiun, serta perakitan tulangan ruangan di area platform stasiun MRT. Proyek-proyek tersebut sudah mulai dikerjakan terhitung 1 September 2016 dan akan rampung pada 31 Desember 2016. Salah satu tahapan pengerjaan konstruksi di stasiun MRT Bundaran HI, yakni removal road decking dan hacking di wall di Jalan MH Tamrin, tepatnya di sisi timur stasiun MRT Bundaran HI atau di depan Gedung Sinarmas Land hingga depan Hotel Pullman. Pihak MRT dan kepolisian juga sudah membuat rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Bundaran HI terkait eksekusi removal road decking yang rencananya akan dilakukan tanggal 28 November 2016 ini. Sejumlah warga pun terlihat tidak sabar untuk segera merasakan moda transportasi MRT di jantung kota Jakarta ini. Justru bagus sih kalau cepat jadi. Soalnya makin cepat jadi kan makin cepat digunain. Jadi nggak macet lagi gitu. Kalau pengalian lalu lintas kan tergantung Pak Polisinya gimana ya. Kalau pengaliannya bisa berjalan bagus, ya otomatis kan masih bisa lancar, masih bisa jalan gitu. Ya menurut saya gitu. Jadi mendukung ya? Iya mendukung. Sabar nggak untuk menggunakan MRT ini? Ya udah nggak sabar sih. Ya saya berharap kalau misalnya bisa lebih cepat selesainya, harus bisa lebih kedepannya bisa lebih baik lagi, dan kalau misalnya udah selesai berharap warga-warga Jakarta bisa pakai MRT supaya menghindari macet gitu aja sih. Saya rasa kalau misalnya untuk pengalian arus ya nggak jadi masalah sih sebenarnya, sepanjang itu bisa berguna buat MRT-nya ini nggak masalah jadinya. Bagus sih, saya harap sih dengan adanya MRT ini bisa mengurangi kemacetan. Terus saya juga kalau mau pergi kerja itu bisa lebih cepat ya. Kayaknya nggak masalah sih ya. Kalau untuk nantinya bisa lebih baik, misalnya bisa lebih cepat, menurut saya sih nggak masalah sih. Meskipun demikian, warga Jakarta berharap dengan hadirnya MRT di Jakarta ini akan memberikan alternatif dan dapat menekan jumlah kendaraan pribadi di ibu kota Jakarta. Tentunya sejumlah masyarakat tidak sabar lagi menantikan kapan dari mega proyek MRT ataupun Mass Rapid Transit ini dapat realisasikan. Dan tentunya jika proyek MRT ini dapat diaplikasikan di kota Jakarta sebentar lagi, ini akan membantu masyarakat untuk memiliki pilihan lain untuk meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke moda transportasi umum. Salah satunya ialah MRT ataupun Mass Rapid Transit. Selain itu juga ini membuktikan bahwasannya MRT merupakan salah satu moda transportasi modern yang sudah selayaknya dimiliki kota metropolitan seperti Jakarta. Aditya Warman, David Sibarani,
Muhsin Jalal, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, sekitar 8 bulan sejak dimulainya pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang publik terbuka ramah anak Kalijodo diklaim sudah mencapai 80%. Ya, lapangan futsal, ruang serbaguna dan skate park sudah memasuki tahap penyelesaian dan berikut laporan Tezar Aditya, Jan Anwar, dan Rizky Andrianto. Misal tentu Anda masih mengingat bagaimana dulu rupa dari kawasan Kalijodo yang berada di antara Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara, di mana saat ini diklaim bahwa progres pembangunan Airpetra dan juga ruang terbuka hijau di Kalijodo ini sudah memasuki 80% dari penyelesaiannya. Dan saat ini saya berada di kawasan Airpetra Kalijodo yang ada di Jakarta Barat, yang mana memang luasnya lebih kecil dibandingkan dengan sisi Jakarta Utara. Saat ini sudah terlihat bahwa taman di sini juga sudah terlihat bentuknya, tanaman juga sudah ditanam di sini. Di belakang saya lapangan futsal juga nampaknya sudah sangat siap untuk digunakan. Gawang juga sudah terpasang. Di sana ada ruang serbaguna yang bisa digunakan oleh masyarakat dan juga kelompok untuk berkumpul dan juga dilengkapi dengan fasilitas berupa toilet. Dan nampaknya juga ruang serbaguna ini sudah memasuki tahap finishing. Dan jika Anda melihat bahwa di belakang dari ruangan serbaguna ini ada sebuah ruangan yang nampaknya cukup tinggi, ini merupakan bangunan atau rumah yang diperuntukkan untuk pompa air. Mengingat bahwa kawasan Kalijodo ini diapit 2 kali yang ada di sini. Dan bahwa kemudian pengembang tidak ingin ada pompa ini mengganggu pemandangan, sehingga kemudian dibuatlah rumah atau bangunan untuk menutupi pompa ini. Dan kita akan melihat bagaimana progres dari pembangunan Airpetra dan juga RTH Kalijodo di sisi bagian Jakarta Utara. Nah, saat ini kita sudah berada di sisi bagian Jakarta Utara, di mana saat ini pembangunan yang signifikan terlihat sini adalah pusat kegiatan UMKM. Bangunan juga sudah terlihat sini, struktur bangunan atapnya juga sudah mulai dibangun di sini, dan nampaknya juga ini sudah memasuki tahap penyelesaian dari pusat dari kegiatan UMKM yang nanti diperuntukkan juga sebagai pusat jajanan bagi masyarakat yang nanti berkunjung ke RTH dan juga Airpetra Kalijodo. Dan yang tidak kalah signifikan adalah pembangunan skatepark dan juga BMX Park yang ada di sebelah dari pusat kegiatan UMKM nantinya. Saat ini rintangan-rintangan dan juga struktur dari BMX Park dan juga skatepark ini juga sudah sangat terlihat sini, dan diklaim bahwa nanti ini merupakan BMX Park yang memiliki standar internasional yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh komunitas skateboard dan juga komunitas BMX yang ada di Jakarta. Selebihnya, memang direncanakan nanti juga ada playground atau tempat bermain bagi anak-anak, kemudian juga ada fitness center atau fitness park yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga. Selain tentunya nantinya akan dibangun juga jogging track. Dan juga yang menarik adalah nantinya Airpetra dan juga RTH Kalijodo ini akan memiliki taman yang cukup luas yang ditanami dengan berbagai macam pepohonan. Dan kita juga sudah melihat bentuk dari taman ini. Kita berharap bahwa target penyelesaian yang ditargetkan akan rampung pada Desember tahun ini dapat tercapai. Karena memang pendanaan dari pembangunan Airpetra dan juga RTH Kalijodo ini bukan diambil dari APBD, tapi ini merupakan diambil dari pengembang yang ada di Jakarta. Dan untuk kawasan Kalijodo ini diambil dari Sinarmas Land. Dan ini juga sesuai dengan perintah pada saat itu Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang berharap bahwa Airpetra Kalijodo ini sudah dapat dimanfaatkan pada malam pergantian tahun 2016 ke 2017 yang berarti sekitar 1 bulan lagi. Tezar Aditya, Jan Anwar, dan pilot drone Rizky Andrianto, Berita 1, Jakarta. Sejak digusur Februari lalu, Kalijodo kini berubah drastis. Ada 2 pembangunan di kawasan ini, yaitu pembangunan ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo di Jakarta Barat dan ruang terbuka hijau Kalijodo di Jakarta Utara. Jika dibandingkan dengan Februari lalu, sudah terlihat perbedaan signifikan ketika melihat Kalijodo sekarang. Pembangunan yang mulai terlihat wujudnya terlihat di sisi Jalan Inspeksi Kalijodo. Dalam area ruang terbuka hijau, pekerja tampak bekerja membangun skatepark dan BMX Park bagi warga Jakarta yang gemar bermain skateboard dan sepeda BMX. Pembangunan yang mengalami progres paling signifikan adalah Airpetra Kalijodo, di mana pembangunan sudah hampir rampung. Di lokasi itu dibangun gedung serbaguna dan lapangan futsal.
Ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini sudah mencapai 14,94% dari target sebesar 30% dari total luas wilayah. Pemprov DKI Jakarta di APBD DKI 2016 telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah untuk pembebasan lahan perluasan RTH. Di mana saja ruang terbuka hijau di Jakarta? Berikut informasinya. Pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo yang mulai menunjukkan hasil mendapat tanggapan positif dari warga. Warga berharap ruang terbuka hijau Kalijodo segera rampung sehingga mereka bisa memanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Berikut pernyataan dari warga DKI Jakarta. Aduh, kalau saya bilang sih cukup lumayan bagus Pak ya, daripada dulu ya. Soalnya dulu kesannya rawan, sekarang kesannya asri banget gitu. Apalagi bangunan sini udah jadi, yang sana baru mulai dibangun ya. Nanti kalau udah jadi semua gini kelihatannya cukup asri banget. Adem kayaknya, untuk olahraga juga enak gitu loh Pak. Sekarang udah mulai olahraga di sini. Iya gitu Pak ya. Ya untuk jalan-jalan pagi Pak enak Pak gitu ya. Tanggapan saya sih senang aja ya. Kalau udah bagus begitu jadi nggak ada itu prostitusi lagi ya. Ya gitu aja. Harapannya ke depan gimana? Pinginnya ya dibikin taman biar Jakarta lebih bagus lagi gitu. Iya. Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang bagus, baik dan positif. Ya, karena semua warga kota Jakarta ini bisa menikmati taman itu. Nah dengan adanya penggusuran ini sangat bagus sekali oleh pihak gubernur kita yang sebelumnya. Saya sangat mendukung. Iya. Harapannya ke depan gimana sih Pak untuk taman Kalijodo bisa dimanfaatkan oleh warga? Untuk olahraga, untuk bersantai, yang pasti jaga aja kebersihannya, itu aja. Pasca calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, jumlah warga yang datang ke rumah Lembang meningkat. Tidak hanya warga, artis ibu kota pun ramai-ramai bertemu Ahok di rumah Lembang. Rumah Lembang menjadi titik pusat kampanye dan tatap muka Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan warga pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Di rumah yang terletak di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini adalah tempat di mana Ahok bertemu dengan ratusan orang tiap harinya dan mendengarkan keluhan mereka. Tidak hanya warga biasa yang ingin bertemu Ahok di rumah Lembang, sejumlah selebriti juga terlihat mendatangi rumah Lembang. Hari ini artis yang sering melantunkan lagu berirama jazz, Andin, bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Andin menyanyikan 2 buah lagu sebagai ungkapan dukungannya kepada pasangan Ahok Jarot. Menurut penyanyi yang sedang hamil 7 bulan ini, Ahok adalah sosok pemimpin yang apa adanya. Sebagai ungkapan terima kasih, Ahok mendoakan anak yang tengah dikandung Andin kelak menjadi pejabat seperti dirinya. Jadi pejabat. Amin Pak. Lanjut ya. Selain Andin, artis Luna Maya juga sebelumnya bertemu dengan Ahok di rumah Lembang. Luna mengaku penasaran dengan sejumlah program yang ditawarkan Ahok. Sebab sebagai warga Jakarta, ia harus tahu lebih dulu program para calon sebelum menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2017 mendatang. Selain aktivitas tatap muka dengan warga dan para artis, rumah Lembang juga menjadi salah satu titik pengumpulan dana untuk pemenangan Ahok Jarot. Dana kampanye yang terkumpul di rumah Lembang sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih melakukan aktivitas kampanyenya seperti biasa. Untuk mengetahui kondisi di sana, kita langsung saja bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Bobby Tobing serta Aditya Eko Utomo.
Friendly, apa agenda Ahok di sana? Ya Eliza, di minggu kedua dibukanya posko pengaduan warga di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, Ahok masih melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu dengan menyapa warga yang telah sejak pagi memang menunggu di rumah Lembang ini. Dan hari ini Ahok menyampaikan tadi bahwa salah satu program ataupun permasalahan Jakarta yang akan menjadi fokus utamanya nanti ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta kembali adalah membenahi masalah kesehatan di Jakarta. Karena Ahok menilai kualitas kesehatan warga DKI Jakarta saat ini sudah turun jauh dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan Ahok menilai rata-rata hidup orang Jakarta saat ini yaitu 78 tahun. Dan Ahok mengatakan nanti angka 78 tahun itu akan didorong lagi agar bisa warga DKI Jakarta agar bisa hidup menjadi sampai 80 tahun ke atas dengan berbagai program kerja yang akan dilakukannya bersama Jarod Saiful Hidayat. Dan Ahok mengatakan salah satu cara yang akan dilakukannya adalah dengan membuat ataupun menjalankan program vaksin gratis, yaitu untuk mencegah kanker serviks. Karena kita ketahui kanker serviks ini merupakan salah satu penyakit yang sangat mematikan bagi masyarakat, dan tercatat menurut data dari WHO sudah ada sekitar 5.919 orang Jakarta yang dinyatakan meninggal akibat kanker serviks ini. Dan karena memang biayanya yang cukup mahal, yaitu 750.000 per sekali suntik, untuk sementara memang Pemprov DKI Jakarta ataupun Ahok dalam hal ini akan merencanakan bahwa yang akan mendapatkan pelayanan vaksin gratis tersebut adalah anak-anak perempuan yang duduk di kelas 5 SD. Dan ini memang ditujukan agar dapat mencegah kanker serviks sejak usia dini. Ahok merencanakan nanti peraturan baru, yaitu bagi anak-anak nanti yang ingin masuk sekolah SD itu diharapkan orang tua harus segera melampirkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin atau telah divaksin. Karena nanti apabila tidak melampirkan keterangan tersebut tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Dan selain itu, untuk menunjang dari beberapa langkah tadi, Ahok juga merencanakan akan membangun satu rumah sakit di satu kecamatan. Hal ini adalah ditujukan untuk menekan biaya dari warga DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama. Kesehatan banyak, misalnya kalau orang tinggal di rusun, itu pasti ada dokter, bidan, perawat yang tunggu itu. Anak-anak sekarang kalau kita datang ke kampung-kampung, kita tanyain, udah divaksin belum? Hampir semua divaksin. Karena saya meminta syarat, kalau mau masuk sekolah harus punya sertifikat vaksinnya lengkap. Nah, kita lagi dorong mau soal gigi. Tapi yang paling mengejutkan sebetulnya, ketika kami masuk jadi wakil gubernur di DKI, itu kan Oktober ya, 2012. Lalu banjir 2013. Lalu 2014 kami dapatkan data dari WHO, ternyata di Indonesia. Ya Eliza, masih seputar agenda Ahok di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang menyinggung salah satu surat dalam Al-Quran. Ia bertekad akan memperbaiki sikap dan ucapannya agar lebih baik ke depannya. Hal itu diungkapkan Ahok kepada seorang lansia yang datang ke rumah Lembang dalam kondisi sakit. Meski sakit, lansia tersebut sangat antusias memberi semangat kepada Ahok. Ahok pun yang semula duduk di kursi rela turun dari panggung untuk dapat berdialog langsung dengan lansia tersebut. Ahok menyadari sikap dan ucapannya selama ini memang kasar dan arogan. Cagup nomor urut 2 itu pun berjanji akan mengubah sikapnya dan meminta semua pendukung mendoakannya untuk dapat berubah menjadi yang lebih baik. Jadi anak yang saya udah ikutin beberapa nasihat teman-teman orang tua dari muda, dan memang saya harus memperbaiki